Oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 30 Agustus, akhir bulan nih, sekitar jam setengah 8 malam. Ya, kali ini saham yang akan kita bahas adalah Adro ya, Adro Energi. Jadi malam hari ini seperti PTBA kemarin ya, kita bincang-bincang santai terkait dengan laporan keuangan kuartal 2-nya begitu. Karena udah keluar ternyata ya. Kalau berdasarkan histori di IDX sih itu tanggal 1 September begitu. Nah, ternyata maju nih tanggal 30 udah keluar begitu ya. Masih sisa 2 hari lagi sebetulnya ya di bulan Agustus ini. Tapi dia udah keluar nih laporan keuangannya. Semalam kalau nggak salah atau tadi pagi begitu keluar. Nah, ya biasanya yang nggak sesuai dengan histori keluarnya laporan keuangan di IDX itu ya, apalagi tanggalnya maju begitu, itu pasti moncer gitu loh laporan keuangannya ya. Firasat saya juga tadi pagi juga seperti itu ya. Nanti kita sama-sama lihat seperti itu ya. Ya, tanpa perlu dijelaskan lagi, Adro ini itu bergerak di pertambangan batu bara ya khususnya ya. IC-nya sih IC menengah ya, IC menengah gitu loh. IC 2 enggak sih, IC 3 ya, IC 3 seperti itu. IC 3, IC 2 ya, ada sih IC 2 sebagian beberapa. Tapi porsinya juga kecil seperti itu. Nah, yang jelas dia di pertambangan batu bara. Ya, saya tahu bahwa batu bara tahun ini masih manggung ya, masih proyeksinya masih bagus sampai tutup tahun ini ya, sampai bulan Desember begitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan energi saat ini sih kalau saya lihat ya, kedepannya itu yang nggak ada matinya gitu loh, nggak ada habisnya gitu loh. Semua orang butuh batu bara, kemudian perusahaan-perusahaan juga butuh batu bara begitu ya. Pokoknya berhubungan dengan sektor energi seperti itu ya. Apalagi energi ini kan ya semua orang juga butuh gitu loh ya. Jadi nggak ada habisnya sih. Dan saya rasa memang panggungnya agak lama ya, nggak kayak seperti biasanya begitu loh. Panggungnya agak lama gitu. Karena memang krisis dunia pun juga masih berlangsung, perang juga masih ada begitu ya. Jadi saya rasa sih bakal lama sih ini ya. Seperti itu. Ya, langsung aja kita lihat untuk kuartal 2-nya. Ya, saya lihat sekilas sih ada peningkatan di sini ya. Dari ekuitas dulu. Nah, ya ingat guys, di sini pembulatannya dalam ribuan guys, ya, ribuan. Dan dalam dolar Amerika seperti itu. Tapi di sini tidak dicantumkan nih, tidak dicantumkan faktor pengalinya atau harga 1 dolar itu berapa begitu. Ya, tapi tenang aja, saya tadi udah lihat di RTI juga Kistatnya udah keluar. Di Stockbit juga udah keluar sih seperti itu. IPS-nya udah keluar. Dari situ nanti kita analisa ya, guys. Kita lihat juga sekilas di ekuitas di sini. Nah, ekuitas kita fokus di sini. Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik induk ya. Jangan yang non pengendali. Non pengendali ini adalah anak usahanya seperti ADMR seperti itu ya. Itu. Ya, ini tahun ini ya, kuartal 2-nya itu 5 miliar dolar ya, ekuitas 5 miliar dolar nih. Oke. Karena ini kan tadi kan pembulatannya dalam ribuan ya, jadi ditambah 3 nolnya. Jadi 5 miliar dolar seperti itu. Nah, yang kanan ini itu adalah di tahun 2021, di kuartal 2 2021. 4,1 miliar dolar. Jadi ada kenaikan nih dari segi ekuitas seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kuartal satunya di sini, ekuitas di kuartal 1 ya di sini ya 4,5 miliar dolar ya. Jadi ada kenaikan. Ini kuartal satunya 4,5 miliar dolar, kemudian di kuartal 2-nya 5 miliar dolar. Ya, dari segi ekuitas sih nggak ada masalah, ada kenaikan ya. Oke, itu kemudian kita lanjut di laba. Mana laba, laba. Nah, ini fokusnya di sini ya. Laba rugi
laba atau rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke pemilik induk, entitas induk ya. Dia labanya itu adalah 1,2 miliar dolar. Oke, 1,2 miliar dolar di kuartal 2 2022. Sedangkan hanya 2 jutaan ya. 2 jutaan. Coba kalau kita cek nolnya 223 338. Oke, bentar ya guys. Oke, sorry guys, ada motor. Tadi suara motor berisik ya. Kita lanjutkan lagi. Berapa? 223 338 tambah nolnya 3. Iya, 200 juta dolar. Ini di kuartal 2 2021. Sedangkan di kuartal 2 2022 itu sebesar 1,2 miliar dolar. Jadi ada kenaikan untuk labanya. Nah, dari laba ini kita bisa proyeksikan IPS-nya ya. IPS-nya berapa? Nah, kalau kita bandingkan juga dengan kuartal 1 2022 di sini. Nah, ini ya, kuartal 1 2022 itu 39 yang ini 446 ya, 400 juta dolar guys ya. 400 juta dolar di kuartal 2 2021 kayak gitu. Nah, jadi ada kenaikan nih di kuartal 2 2022 ya, yang sebesar 1,2 miliar dolar tadi itu. Ya, menurut saya sih ini bagus ya. Ya, ya betul kan, prediksi saya bahwa memang batu bara itu lagi bagus-bagusnya di akhir tahun ya. Ini masih sisa kuartal 3 dan kuartal 4 guys. Ingat, rata-rata ya emiten batu bara ya itu akan sangat moncer lagi laporan keuangannya itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Kenapa? Karena memang winter gitu loh ya, apalagi harga acuan batu bara dunia juga sedang stabil nih di harga 400-an begitu. Bisa jadi ke 500 loh. Bisa jadi, kita mana tahu gitu ya. Itu. Oke, sekarang laba rugi per sahamnya ini jangan lupa dikalikan faktor pengalinya ya. Tapi kita nggak tahu nih, di sini kan belum ada faktor pengalinya harga 1 dolar itu berapa rupiah begitu. Nah, kita nyontek aja di RTI. Oke, kalian boleh cek ya nanti ya di RTI ya. Ini juga cepat sih keluarnya di RTI. Kuartal 2-nya itu sebesar 385 guys untuk IPS-nya. Kemudian untuk anualisnya itu sebesar 1129. Nah, dari data ini nanti kita proyeksikan dividen yang dia bagikan. Oh ya guys, jadi Adaro ini ya, atau Adro ini adalah salah satu emiten juga yang saya pegang. Sebetulnya ADMR atau anak perusahaannya juga bagus, laporan keuangannya bagus ya, bagus itu. Karena sempat saya baca sekilas juga ada kenaikan begitu loh. Tapi kenapa saya lebih pilih Adro ketimbang ADMR? Ya, karena memang ADMR itu belum membagikan dividen begitu loh ya. Sedangkan kalau dari historinya Adro ini sudah, mungkin karena memang baru masuk di IPO juga yang ADMR itu. Ya akan lebih bagus lagi ketika ADMR punya laporan keuangan yang bagus disertai dengan rutin membagikan dividen. Investor pun juga senang begitu, kecipratan kuenya gitu loh ya. Nah itu, jadi kenapa saya pilih Adro. Ingat ya guys ya, kalian jangan FOMO, jangan ikut-ikutan begitu ya, analisa sendiri gitu ya. Saya hanya membantu melalui sudut pandang saya seperti itu, bagaimana laporan keuangannya, kemudian emiten sering bagi dividen enggak begitu. Ya kembali lagi, keputusan ada di tangan Anda ya. Bisa dikolaborasikan dengan pendapat saya ya, seperti itu loh. Jadi dikolaborasikan, tetap keputusan di tangan Anda seperti itu. Tapi sejauh ini ya, saya sharing ya, sejauh ini berdasarkan analisa yang saya bagikan ke teman-teman, ke Anda begitu, ya saya nggak boncos begitu, malah dapat sekarang masih floating profit seperti itu loh ya. Jadi hanya cukup analisa fundamental di laporan keuangan, kemudian dividen ya, kemudian entry di harga berapa itu biasanya saya pakai teknikal. Saya memperhatikan resist supportnya begitu. Itu sih. Jadi nggak usah kelama-lamaan analisa, keburu sahamnya terbang begitu loh ya. Nggak usah kebanyakan cara. Cukup pakai cara yang menurut kalian nyaman aja.
Itu sih ya. Oke, lanjut. Sekarang tadi kan kita dapat nih IPS anualisnya adalah 1129 guys. Nah, ternyata untuk DPR-nya ya, saya cek di RTI, itu dia pernah membagikan 61%. Kita itu nanti rata-rata DPR-nya ya guys. 61% ditambah 100% ditambah 72% dibagi 3 data. Oke, dapat segini ya. Ini adalah rata-rata di DPR yang pernah dia bagikan selama 3 tahun terakhir. 2019, 2020, dan 2021 guys. Nah, dari sini kita kalikan dengan IPS anualisnya adalah 1129 dibagi 100. Oke guys, ini adalah potensi ya, potensi dividen, catat tengah, potensi dividen yang akan dia bagikan ya, uh, di pembagian dividen selanjutnya begitu, 876 dengan asumsi pembagian DPR 3 tahun terakhir rata-ratanya 77% guys, seperti itu. Jadi meskipun dia pernah membagikan 100% di tutup buku tahun 2020, ya saya nggak muluk-muluk, saya ambil rata-ratanya selama 3 tahun terakhir, itu udah cukup gitu loh, paling nggak mendekati lah gitu ya, itu ya. Nah, 876 ini nanti kita bagi dengan harganya sekarang, dapat dividen yield berapa, dibagi dengan 3540. Oke guys, dapat 24,7% ya dividen yieldnya atau returnnya sampai pembagian dividen selanjutnya ya. Ini menurut saya emiten-emiten di IHSG jarang banget ya yang dividen yieldnya gede-gede kayak gini ya. Kalau sekarang sih baru saya temukan di emiten batubara ya, memang panggungnya di situ gitu loh. Kalau tahun ini ya, setiap emiten sih ada, setiap sektor itu ada tahunnya masing-masing. Tapi yang jelas ya, kenapa sih nggak masuk ke emiten yang lagi manggung gitu loh ya, biar cepat dapat cuan juga. Sejauh ini juga masih floating profit juga sih ya, itu loh. Tapi tetap keputusan di tangan Anda. Anda mau nggak dengan return yang segini 24% ya, atau dividen yieldnya 24%, Anda masih mau nggak ya, atau masih mau ditawar lagi, ya itu terserah Anda. Tapi kalau Anda bertanya ke saya apakah emiten ini layak atau enggak dikoreksi, yang jelas iya, paling enggak sampai tutup tahun ini ya, Desember nanti atau di kuartal 4 ya. Kalau dia lebih bagus lagi ya keputusannya, ya nanti di kuartal 4-nya bagaimana. Kemudian cek sektornya juga masih manggung nggak di 2023, begitu baru kalian putuskan mau hold atau sell begitu loh ya. Jadi jangan terburu-buru sell gitu, eman-eman dividennya ya tuh, apalagi kalau masih manggung seperti itu ya. Ini sih dividen yieldnya gede sih ya. Ini potensi dividen yield dengan asumsi pembagian DPR ya, yang rata-ratanya tadi adalah 77% guys gitu. Oke, itu sih guys. Kemudian dari segi teknikal ya, mungkin ada kalian yang mau entry dari uh, teknikal begitu ya, saya juga akan berikan guys. Yang jelas tadi dia langsung loncat ke atas nih ya, langsung loncat ke atas. Saya juga tadi kaget ya guys, ini dia tiba-tiba langsung loncat ke atas nih di 3000 ya. Dia nutup sorry, KTH yang ini ya, yang sebelumnya. Tapi dia karena loncat ke atas, dia buka gap guys di sini ya, ini. Nah, kalau mau entry dari segi teknikal ya, menurut saya sih ya di area gap ini ya guys. Bentar, saya coba kasih rank harga dulu. Nah, di sini guys ya, ini kemudian lagi enggak,
Ya, yang jelas sih di sini ya. Di sini dulu sih. Ini saya panjangin dulu coba. Ini coret-coretan sebelumnya ya guys. Di sini karena dia juga pernah open gap tapi udah ketutup sih. Oke, ini saya hapus dulu deh. Saya ganti aja dengan horizontal line. Ini di ATH sebelumnya ya, ada 2 kali ATH di sini ya. Oke, di harga berapa nih? 3.470 sampai 3.520, 20-an guys. Nah, itu area entry kalau kalian ngikutin dari segi teknikal guys ya. Kalau dia turun lagi sih menurut saya serok aja nggak apa-apa, karena dividen yieldnya masih oke. Kalau kalian mau nanya ke saya ya begitu loh, tapi tetap keputusan ada di tangan anda. Tapi kalau dari segi fundamental dengan dividen yield yang return yang 20% itu sih ya, mulai dari sekarang nyicil-nyicil aja gitu loh. Kapan kalian waktu terbaik untuk masuk di emiten berfundamental bagus ya sekarang begitu, nggak usah nanti-nanti keburu sahamnya terbang gitu. Kalau menurut saya sih kalau memang nggak berani all in ya nyicil-nyicil begitu di area support yang pertama di sini yang jelas ya, di 3.400-an ya, 3.400 berapa nih, 60 atau 70 begitu. Kemudian yang kedua di sini 3.360-an ya. Kalau dia turun lagi ya ke sini ya, 3.000 begitu. Itu sih guys kalau dari saya ya. Sejauh ini sih fundamentalnya masih oke, apalagi setahu saya untuk Adro ini untuk jadwal pembagian dividennya adalah bulan 12 atau bulan 1 guys ya, dan bulan 6 kalau nggak salah ya, 2 kali sih dia bagian dividen gitu. Nah, mumpung belum bulan-bulan itu ya lebih baik sih akumulasi sekarang ya. Nah, itu sih guys ya, ini saran saya. Kembali lagi ke keputusan ada di tangan kalian seperti itu ya guys. Jadi saya hanya merekomendasikan dan membantu untuk menganalisa. Silakan compare ya, kemudian kolaborasikan dengan analisa kalian seperti itu. Ya, sebetulnya kalau kalian entry ya nggak ada yang, maksudnya kita entry sekarang terus besok langsung hijau gitu ya, kita nggak pernah tahu begitu loh. Nanti kalau kita entry kemudian merah gimana bang? Ya, menurut saya nyangkut di saham bagus itu lebih baik daripada nyangkut di saham gorengan. Kalau nyangkut di saham gorengan ya kita nggak tenang guys kayak gitu. Tapi kalau nyangkut di saham bagus ya nggak masalah selama fundamentalnya memang bagus gitu loh ya, dan rutin bagian dividen itu nggak masalah. Ini kemarin juga saya nyangkut di Antam guys ya. Saya beli di area 1.900-an, kemudian dibawa turun ke 1.800 berapa kemarin, 880 kalau nggak salah. Sekarang harganya ya udah di 1.900-an lagi. Kalau turun gimana ya, saya mau average down kayak gitu ya. Jadi itu loh ya, nggak masalah ketika kalian nyangkut di emiten yang fundamentalnya oke ya, seperti itu. Nggak usah khawatir, santai aja sih main di bursa saham tuh ya. Nggak usah deg-degan, itu sih. Nggak peduli nanti cuannya berapa ya, kalau kita average begitu, average up ya. Kalau mau average up, kemudian kalau mau average down begitu ya malah bagus sih. Yang nggak peduli cuannya berapa, yang penting kita cuan guys. Entah itu 5%, 10%, 20% begitu ya, selama kita nggak rugi ya berarti kalian bener mainnya di bursa saham gitu ya. Nggak harus 100% kok guys. Itu sih menurut saya ya, secara pribadi. Oke guys, mungkin dari segitu aja sih. Nah, sekarang area take profitnya berapa bang kayak gitu ya. Menurut saya ini kan lebih bagus ya tadi anualisnya dari PTBA ya, seperti itu loh. Jadi menurut saya PTBA juga oke sih ya, oke banget ya. PTBA oke, Adro juga oke banget kayak gitu loh. Menurut saya ini bakal ya paling nggak melewati harga PTBA sih ya, harga wajarnya gitu. Bahkan ke 6.000 ya, ke 6.000 aja masih worth it. 6.000, 7.000, 8.000 masih worth it untuk dividen yield yang tadi seperti itu ya.
yang 22% ya kalau nggak salah tadi, 22 atau 24% begitu. Oke guys, mungkin di sini aja pembahasan kita kali ini di bincang santai terkait dengan laporan keuangan kuartal 2 2022 dari Adro atau Adaro Energi. Ya, jangan lupa subscribe. See you semua, bye.